pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Ibu? Baik ya Pak. Saya begini Pak, ingin mewawancarai sebentar Pak tentang beberapa pertanyaan dalam pengambilan keputusan Pak. Iya. Bisa ya Pak? Boleh. Dengan senang hati. Nah begini Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berpikir moral Pak di sekolah ini Pak? Nah, berdasarkan pengalaman kita di sekolah ini, setiap kasus ya di mana memang kita temukan itu ada kasus yang dilema etika ya. Jadi biasanya kita itu harus memutuskan memang di antara pilihan yang sama ya dan juga sama-sama benar, sehingga memang ini menjadi suatu beban ataupun persoalan yang berkecamuk di pikiran kita kalau kita dihadapkan dengan kasus-kasus dilema. Walaupun begitu, yang saya alami ataupun yang bisa saya identifikasi mengenai dilema etika dan bujukan moral ini ya, itu dapat dilihat daripada kasusnya sendiri ya. Apakah kita itu di dalam memutuskan kasus itu ya hanya memilih benar atau salah? Atau bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Pak? Oke, berarti dengan kata lain kasus ini adalah dilema etika ya Bu ya? Oke, maka yang saya lakukan ya di dalam pengambilan keputusan Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Di sini ditekankan yang paling efektif. Yang paling efektif ya. Jadi di dalam pengambilan keputusan tetapi dengan cara yang paling efektif, saya selalu melakukan sebelum terjadi permasalahan saya melakukan pencegahan atau preventif. Itu saya rasa tindakan yang paling efektif. Iya, artinya sebelum terjadi ya permasalahan itu kita harus tanggulangi, kita buat itu cara-cara ataupun penanggulangan secara pencegahan. Iya, kita selalu diskusi ya, bisa juga sudah ada kira-kira riak-riak seperti itu, kita tanggap dengan kasus ataupun permasalahan itu, kita berdiskusi dengan rekan-rekan yang seperti itu. Berarti langkahnya yang paling efektif adalah mencegah terlebih dahulu. Nah, pertanyaan yang kelima ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Ini tantangan dalam mengambil keputusan yang merupakan dilema etika Pak yang Bapak alami. Terkadang memang Bu, kita sebagai pimpinan ya, kalau dihadapkan dengan kasus dilema etika di dalam pengambilan keputusan itu, terkadang memang kita dikatakan itu kurang tegas. Jadi kita kurang tegas, ketegasan kita karena apa? Keperasaannya Bu. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi saya. Bagaimana janganlah artinya kita selalu bawa perasaan untuk mengambil keputusan. Harusnya kan ada ketegasan. Iya, logika juga harus berjalan. Terima kasih Pak. Yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal dulu Pak? Atau istilahnya ada waktu-waktu tertentu dalam menyelesaikan dilema etika itu? Baik Ibu, di dalam penyelesaian masalah memang kalau saya itu biasanya saya harus melihat dulu situasi untuk pemecahannya. Jangan sampai nanti kita mengambil suatu keputusan jadi salah, berdampak nanti ke depannya ya untuk penyelesaian masalah. Apalagi nanti kalau dia masalah itu yang berhubungan dengan rekan-rekan guru, nanti kan kalau kita langsung tek gitu maka gurunya malu. Ya itu yang kita jaga ya. Pada contohnya guru yang bermasalah, maka memang yang biasanya saya lakukan, saya lihat dulu situasi. Kalau kira-kira guru yang bermasalah ini sudah bisa untuk kita coaching, istilahnya ya, bisa kita coaching nanti, maka ya sekolah, ya kemudian dengan rekan-rekan sejawat, dengan yang terakhir ya Pak, ya.
apakah ada Pak seseorang yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika yang tadi? Untuk pengambilan keputusan dilema etika kita sebagai makhluk sosial ya, maka memang kita tidak bisa untuk hidup sendiri, apalagi dalam pengambilan keputusan. Memang selama ini saya selalu meminta tanggapan, selalu ada yang membantu saya memberikan masukan, seperti teman-teman di tim manajemen ya, yang unsur-unsurnya wakil kepala sekolah dan tim-tim yang lain. Kemudian juga saya selalu berdiskusi dengan guru-guru, terutama yang guru-guru senior. Ini yang membantu saya untuk memberi masukan, memberikan suatu tanggapan yang membantu saya nantinya di dalam pengambilan keputusan ini. Iya. Baik Pak, terima kasih buat waktu Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai Pak. Semoga kedepannya semakin sukses dan sehat-sehat. Terima kasih banyak ya Pak. Baik Ibu, terima kasih Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu.